Anak-anak biar di rumah aja. Dalam? Anak-anak biar di rumah nggak usah ikut. Sing jalur tak itu mriko. Jalur kan peladosan sing main baso kan juga kula. Ya, maksudnya anak-anak ini yang anak saya itu biar nggak usah ikut biar di sini aja. Nggih. Pelayanan. Nggih. Saged dijak tumut nggih mboten napa. Nek teng mriki nggih mboten napa. Pembicaraan penginjilan kan untuk belum saatnya dia. Nggih nggih. Nanti Pak Hendri aja yang saya itu ya. Ini panen di situ Pak. Ini kiwi. Iku salahnya salah pondok kae apa salah? Mboten pondok. Pondok manis. Ini salah. Jenengan mangan to, Pak? Apa sing anu niku nek sing Bali lain nggih bunder-bunder Nggih, nggih. Bali lebih sopat nih. Lah kalau ini jenis apa Pak? Jenis nganu lokal Jawa ini macam-macam, salah budeng, salah anu. Salah sing kuning itu salah kula nih. Warnane gak kula anu. Tapi manis juga kan. Nggih. Ini mawon namanya. Masih kan kita langsung berbuat ya. Pendetanya tadi pindahan dari Bali. Ya bisa langsung dicuplok bisa Pak. Gelas no. Sedotan aja Pak ada. Nggih. Betul. Bapak muda nih Pak Eri mau pinggir pantai taruh nyawang dulu. Oh, ya seperti airnya aja Pak. Iya. Manis nggih. Manis banget Pak. Apa hijau? Sek no digami kira manis. Saya suka airnya aja sih. Biasanya degan kalau saya minum tak kasih ke anak-anak yang itu. Ya degannya enak juga, cuman kalau mau makan. Ya. Karena yang diperlukan kalau saya air. Ada berapa keluarga yang dilayani nanti? Ini ada 2 keluarga. Nanti yang sepulang ibadah sana ada 1 keluarga. Cuma saya sama suaminya aja. Tadinya kan Pananti. Saya suruh masuk aja. Kita kan enak masuk. Saya sudah ketemu sama Sang Pencipta belum tentang kitab suci saya tulis di Asuku 1:45 arahnya ke sana. Tapi beliaunya ini belum terima ya, keluarganya belum ada yang terima tuh. Belum, ini masih istilahnya masih belum ada. Karena kita kan sudah diterima ya. Kalau orang udah
terima terus sudah ingin tahu itu enak. Iya. Artinya tidak ada penolakan. Iya, betul. Ada lagi satu keluarga jauh di pondok rumahnya 2 keluarga sering main ke sini, temennya banyak orang Nasrani. Memang ya biasanya gitu. Kalau ke sini dia tuh jengkel sama temen-temennya, yang nipu dia justru bahasanya dia sendiri yang nipu dia, makanya dia suka sama kita gitu. Jadi nonton apa Pak? Orang nopo Papua itu sing kepala sukunya gecak sulung. Kan lari-lari mriko sekolah nih. Nek sekolah Kristen Manan itu. Lari ini Puncak Jaya. Iya. Kasus menjangan gitu yang sekolah kabeh. Yang membiayai pemirsa tapi wong sugih kok ning omah kok ning mobil sak omah niku sini bocah Papua cilik-cilik mesakne karepe niki kepala sukune diundang wong Solo niku nak niku. Mari hambanya sambil sini makan pisang goreng. Yang makan sak piring tenan dulu. Ya tuh, sebelum jam 5 saya udah bangun. Jam Jam 3 saya kan. Saya tidur sekitar 3 jam lah, 3-4 jam. Nanti pelayannya ke rumahnya ya Pak, ke Pelayanannya kita. ke penginjilan Iya, rumahnya dari Adi tadi. Si Diki ya. Ya kalau belum ada pertemuan lengkap kan ya harus ke rumah Pak. Baru mereka udah ada berapa kelompok terus ditemukan di mana. Bingung pasti kok sejarah Pak. Ya tergantung pertanyaan mereka. Iya, nanti Kita kan kupas pelan-pelan. kan saya awali dulu nanti perihal sakit mobil sembuh. Ya terutama itu tentang penciptaan manusia tuh. Kenapa kita mempunyai kehidupan kekal gitu loh. Setelah kematian dan ada kehidupan. Itu disebut al hayat itu loh Pak. Itu penting dikupas. Termasuk molokan-molokan lagi kita mungkin gitu. Sing tukang makoni amal baik amal buruk bukan nakir itu mboten enten nggih. Ada kekristenan. Berarti amplop duwe asisten Pak. Jadi ya Tuhan sendiri yang inisiatif untuk menegur dosa umat manusia itu ya Tuhan sendiri, bukan manusia atau malaikat. Malaikat itu hanya pembawa berita, menyampaikan pesan. Kalau penebusan ya dari Tuhan sendiri. Rangah toh, semut rangah gitu. Ini sambil gua tuh ini mana sih? Semua korban. Mau nggak nusus di lain? Iki pun apa ngono iki nek wong sitok delok mulai. Dalam? Pun apa ngoten pemilihan seorang nggih.
pun bidal lah. Bidal sakniki napa? Anu Pak Slamet pripun? Nggih. Mau Kristen terserah, tidak ada paksaan dalam Islam. Terus akhirnya kalau jawab toh. Nggih. Kalau jawab, barang siapa mengganti agamanya penggalah lehernya. Terus dikira aku ki ijek membela aku itu. Nggih. Terus akhirnya ditakoni, yakin Anda masih ingin jadi budak jat berhijab 7 lapis di langit ke-7 bualan Muhammad sebuta huruf. Terus akhirnya kalau jawab, saya sudah jadi jiwa baru 2 bulan yang lalu. Saat ini saya masih KTP Islam, bekerja di Kemenak. Orang ngerti wong iki. Dikira aku ki membela kuwi tak. Maksudku tak patahnya dengan dalil itu loh. Sopo omong nek nggih Islam anu wong kene ayate siapa yang mengganti agamanya penggalah lehernya. Nggih. Nih sendoknya. Orang Kalimantan, orang Kupang, orang Jawa, luar Jawa gitu logatnya. Cepat gitu. Cepat. Loh, ini di sini loh, ikut makan sini loh. Ikan buruan itu. Lele sama itu yang di anu. Tak mau salak loh, enggak suka. Hah? Enggak sih, utuh iwak dagingnya. Hah? Ayo dimakan kue. Betul. Hah? Betul. Di sana juga ada SMK Katolik. Ini SMP ya. Sama. Kemanakah aku dapat? Sini. Oke, tegane dan ini. Aku tuh tak suka airnya. Tidak suka airnya. Ya, Loh, suka apanya? Teganya? ya. Loh ya itu teganya itu. Iku ya dipecah. Ya, Lah dipecah. mecah neng ku meneh mecah. Airnya kan manis. Nggak suka airnya. Airnya enggak suka. Tak taruh anu. Wong Jepang. Coba manis ya.
nyaluk. Monggo tani iki. Sudah. Nggih. Monggo hambanya. Bisa kita berangkat sekarang. Iya, nggak apa-apa? berangkat. Tak SMS. Muter mawon teng mriki. Pak Heri buat tentang ajeng. Oke. Pak AKP yang depan. Oke. Jalan. Oke. Nuwun. Bu. Bu. Oke. Mangga. Kula weyane pun mriki. Mriki tutupan. Nggih. Kula ngubungi jenengan kan. Nggih. Monggo. Weyane kula kan tenggone Pak Panut nggih tang kok tutupan terus nggih anu. Nggih. Monggo pindah anu nek ndamel lengkap boten ki ta? Saged. Oh nggih. Bu mboten repot-repot. Wis ndamel napa-napa nggih. Monggo. Nggih. Lah gerai nopo? Oh. Bapake kan pun mersa. Nggih. Ning kene Rek. Nggih. Nggih. Ngri-ngriin. Kapanane kula mriki, kula kan nangani tiyang kathah nggih teng Wono Asih. Nggih. Kuat tiyang saras punan. Dados nek anu mangke sampean kula jemput ndempel mobil tapi tiap minggu. Tiap minggu. Nggih, kersane sehat total. Sin kan ati sehat punan saras. Nggih. Karep kula kersane nderek ngabekti ngoten. Niki pun saulan, Pak. Nggih kula nggih boten medal nunggoni niki. Jantungnya kali anu niki, Pak. Jantung kali lambung. Jantung ya Asam lambung. lambung. Nggih. Asam lambung napa nggih mual-mual ngoten? Nggih. Lukean ngoten. Nggih. Kayak winginane niku nggih sing saulan plek nih. Susah. Anek seseke barang. Nggih, susah. Tetep Banyuwangi teng pundi spesialis jantung teng
Taruh gadis. Nanti buatan Jember. Bapak ini di buatan Jember buatan nonton oleh terus di buatan Banyuwangi. Nggih. Sampai doang. Tapi nggih ngoten, langsung bate nggih kamu. Nggih. Kemarin tengen Pak Panut Bu Alfia, mun sehat niku Bu Alfia mun mboten sakit-sakit malih. Sehat, Bu Alfi. Sehat. Nggih. Padahal kula niki pun mboten dahar napa-napa. Nggih. Minyak curang nggih mboten. Napa sing mboten alasan nggih pun mboten kula tedhe. Punah. Nggih, nggih. Nggih turun-turunane ibu kula nggih mboten enten sing kedah penyakit napa mboten. Nggih. Duka. Mangke sampean saged saras total. Tapi nek saged tiap minggu, mangke dijemput mobil nggih. Teng pundi lho? Teng Wono Asih. Teng lapangan. Mboten teng lapangane. Sing bangun-bangun kan tiang muslim niku ngedekaken gereja niku. Sing sampun saras-saras niku. Sak puntine pura, Pak. Pura sawetane persis. Niku mangke wonten acara nggih. Ini kan sing saking muslim Bapak niki. Tepangaken anu saking Semarang niki Bapak. Oh, kalau Pak Kanto. Kantor. Nggih, Pak Slamet. Iki Pak Dewi Rahmat. Nggih. Pun nek Pak Airi men Pak. Dereng. Ini nembe pitados, nembe dereng. Iki guru madrasah sanawiyah niki. Putih, Pak. Saking Blitar. Oh, nggih Blitar. Ini sampun nampi Gusti Yesus. Nggih. Niku. Kalau piyambak nggih latar belakang muslim sami. Jadi keselamatan itu setiap orang membutuhkan. Iya, iya betul. Ini bukan bicara tentang agama tapi tentang keselamatan. Nggih. Kenapa manusia itu butuh keselamatan? Itu nomor satu. Baik dunia maupun akhirat. Keselamatan yang ya dan amin. Jadi ada jaminan, ada kepastian. Jadi yang disebut mempunyai kehidupan kekal manusia itu, setiap manusia itu punya kehidupan kekal. Karena kita itu diciptakan oleh Gusti Allah itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Iya. Artinya ada tiupan ruh Allah itu sendiri, ada nafas Allah itu sendiri. Jadi kita setelah meninggal ya kembali kepada sang pemilik ruh. Jadi al-hayatnya kehidupan kekal. Tapi saat kita tidak tahu nanti setelah kita meninggal mau kemana, datang pada siapa, yang kita sembah tidak jelas, kan begitu. Jadi sang firman yang nuzul menjadi manusia, jadi sang pencipta yang nuzul menjadi manusia, yaitu kalau di dalam Islam itu disebut Isa al-Masih, sang Ruhulullah. Nah, dialah sang penyelamat, sang al-Masih. Nama al-Masih itu kan juru selamat. Makanya dalam surat Az-Zukhruf dikatakan dia itu jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Maka barang siapa yang benar-benar menerima ya Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menemukan jalan yang lurus. Makanya orang harus bertakwa pada Allah dan taat pada Isa Al-Masih. Itu di surat Az-Zukhruf. Dan Isa Al-Masih itu terkemuka berkuasa dunia akhirat. Nah, itu ada juga di surat Ali Imran ayat 45 dan 55. Makanya seandainya ya, katakanlah ini bukan seandainya, iya dan amin, kalau ibu mau membuka hati bahwa percaya hari ini Isa Al-Masih atau Yesus Kristus menyembuhkan ibu hari ini juga sembuh, itu kuncinya hanya itu, membuka iman. Karena hari ini juga sampai saat ini Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu masih hidup di surga. Dia maha kuasa, maha hadir melalui Roh Kudus atau Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri. Hari ini ada kesembuhan. Kuncinya satu, buka hati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuncinya di situ. Jadi ini bukan bicara agama, tapi bicara keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Karena dialah sang juru selamat.
banyak muslim tidak sampai mengarah ke itu. Sebenarnya dari awal yang diberitakan itu ya Isa Al-Masih itu, ya Yesus Kristus itu. Hanya saja setelah sepeninggal Nabi, ajaran itu sudah berubah. Orang tidak lagi menyembah Sang Pencipta yang Sang Khalik langit dan bumi, tapi sudah diarahkan kiblatnya untuk menyembah ke negeri Mekah, yaitu Allah negeri Mekah. Kan Tuhan Allah yang sejati, yaitu Tuhan Allah di surga dengan firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Al-Masih Isa putra Maryam atau Yesus Kristus, dan Ruhul Kudus, Roh Allah itu sendiri. Banyak saudara muslim yang tidak percaya bahwa Allah itu ruh, ya kan? Hanya mengatakan Allah itu zat. Bagaimana mungkin seseorang sembahan Tuhan tapi hanya sekedar zat? Berarti kan hanya benda mati. Tapi saat kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu adalah roh, maka kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka ada koneksi, ada kesinambungan, ada keterikatan antara Sang Pencipta dengan kita yang diciptakan. Saat kita meninggal, oke, tubuh kita mungkin akan mati ya, jadi debu tanah karena kita berasal dari debu tanah. Tapi ruh kita, nyawa kita, jiwa kita kan dari Tuhan. Ya, di dalam kitab Kejadian di firman Tuhan mengatakan, marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, sesuai dengan peta dan teladan kita. Artinya peta dan teladan Tuhan itu sendiri. Ya, manusia diciptakan dari debu tanah. Setelah itu ditiupkan dengan ruh Allah itu sendiri, maka manusia mempunyai sifat al-hayat atau hidup yang kekal. Karena ruh kita itu dari Sang Maha Hidup yang maha kekal. Maka saat kita meninggal kembali ke kekekalan, kalau kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, menerima Isa Al-Masih atau Yesus itu sebagai juru selamat, karena dia adalah Sang Firman, Sang Pencipta. Kuncinya sebenarnya di situ. Betul, kuncinya di situ. Nah, kenapa Yesus harus datang atau Isa Al-Masih harus menjadi manusia? Karena untuk menjadi peta dan teladan, supaya manusia punya moral, kembali ke sifat aslinya. Namun lebih daripada itu, dia datang untuk menebus, menggantikan nyawanya buat kita orang yang mau percaya, supaya kita selamat, bisa kembali ke dalam kerajaan surga. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau hari ini ibu buka hati ibu, percaya bahwa Tuhan menyembuhkan, sembuh hari ini. Kalau ibu ingin kesembuhan dunia akhirat loh, bukan cuma dunia aja loh. Kuncinya di situ, iman. Saya apa Agape maupun Pak Heri, siapapun nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan melalui iman ibu. Jadi melalui iman itulah orang diselamatkan. Hanya melalui iman. Iman pada siapa? Pada Sang Pencipta. Siapa namanya? Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Orang Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Kalau orang Arab menyebutnya Yahshua HaMashiach. Itu sama. Hanya cara penyebutannya aja. Tapi itu satu nama. Itu Sang Firman yang nuzul dari manusia. Jadi hanya melalui iman ibu lah, ibu akan sembuh. Buka dulu hati. Saat ibu udah menerima, ada lawatan Tuhan, ada lawatan Roh Kudus. Rumah ini akan diberkati. Buka dulu hati ibu, buka pelan-pelan. Ya. Ibu ingin kesembuhan, bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tapi secara rohani. Ya, keluarga ini supaya sembuh. Jadi bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Jadi kita keselamatan dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Tapi itu melalui iman. Saya dalam apa ya, memberikan pengertian kesembuhan atau apapun, bukan kehebatan saya, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Melalui apa? Melalui iman itu. Melalui iman itu. Itu siap, buka imannya, terima. Aku percaya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih menyembuhkan saya hari ini. Hari ini sembuh.
Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Isa Al-Masih, dalam nama junjungan yang ilahi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah Tuhan yang saya sembah. Dia hadir. Bukan Tuhan yang imajinasi, yang di awang-awang. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hadir. Allah yang kami sembah, Allah yang hadir, yang hidup. Dia hadir, Roh Kudus hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pengertian tentang ketuhanan sebenarnya simpel, kalau mudah kalau kita itu mau memahami. Kita diciptakan oleh Tuhan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya apa? Allah itu zat juga, sumber dari segala sumber kehidupan. Tubuh kita, ibaratnya kita mau bekerja apapun alatnya, inilah zat kita ya, badan kita. Kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Kita punya